أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jamaah Tazkiratul Maut yang sama dimuliakan, itulah tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibawakan oleh Ustaz Zulfikar. Kepadanya kami ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dapat menambah rasa keimanan kita, insya Allah. Selanjutnya marilah kita mendengarkan ceramah agama yang insya Allah dibawakan oleh Bapak Ustaz Syukran Suwaik SH SPDI MPD. Kepada Bapak Al-Ustaz kami persilakan. Dulu itu berdiri, berdiri kapan saya sebelum mulai ceramah, izinkan saya itu Tommy Kodongan Dalangku supaya cepat dikenal. Izinkan dulu berpantun kapan di bisa juga. Alhamdulillah aman. Tapi ibu apa namanya pasar dekat-dekat dari sini? Pamos, Pamos di PT Pamos pasar aja. Ibu-ibu kalau pasar atau semua.
jalan-jalan ke pasar Pamos jadi jalan-jalan ke pasar Pamos jadi lupa mau beli tomat, pulang-pulang badan bau keringat. Kalau mengaku ke umat Muhammad, tolong jawab salamku sebentar dengan semangat. Bisa? Alhamdulillah. Lanjut. Air tawar ada di kolam, air asin ada di lautan. Izinkan saya ucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya ingin tolong ya. Hai, Pak. Ustaz sudah mendengar ceramah, wajar. Saya doakan panjang jawab salamku. Insyaallah kita doakan mudah-mudahan panjang umur sia-sia semua. Kita doakan yang jawab salam, mudah-mudahan semua urusan tak dimudahkan Allah, amin. Kita doakan yang jawab salam, mudah-mudahan insyaallah seluruh amalia Ramadan bisa kita jalankan sampai di akhir nanti, amin. Kita doakan mudah-mudahan yang jawab salam, mudah-mudahan yang punya cicilan, yang punya utang cepat lunas. Dan yang paling keras aminah yang banyak utangnya. Saya moga-moga cicilan. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ughazir. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahi masyaallah la yusyriku ismuhu illallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mautu babun wa kullu nasi dakhiluha. Artinya kematian adalah sebuah pintu. Nah ya kematian ia minjo timungan si kuntur patawalan tamangasing adalah nanjo timungan. Kematian adalah sebuah pintu. Semua orang pasti lewat di pintu itu. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, nungai atau tidak nungai, cepat atau lambat, lari atau berjalan, sembunyi atau terang-terangan, semua ada waktunya kita lewat pintu itu. Saat ini almarhum lebih dulu lewat pintu itu. Kita tidak tahu setelah almarhum siapa lagi yang lewat pintu itu, tidak ditahu karena itu rahasia. Bisa saja setelah almarhum menyusul ibu-ibu di luar, baru saya di belakang. Atau mungkin balik saya balik paling saya mau paling belakang atau kita di luar. Ikan sama sih. Kan dampas saja. Jadi kematian itu rahasia, tidak ada yang tahu. Oleh karena itu yang saya muliakan dan hormati sebelumnya, sahibul musibah wa sahibul hajat, keluarga dari almarhum Syamsuddin Rahim bin Husain. Yang kami muliakan segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh majelis taklim, tokoh perempuan, tokoh bahan bangunan, tokoh campuran, tokoh obat, tokoh kue, tokoh espuan, semua tokoh-tokoh yang lain, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tespokan dulu. Jamaah? Oh jamaah? Sehat-sehat dikit? Alhamdulillah. Mantap. Biar banyak uang tetapi kalau garing ki. Biar banyak uang kalau malasa ki, mau maaf. Banyak uang tapi dilarang ki makan asing-asing karena sakit kolesterol. Banyak uang dilarang makan yang manis-manis karena diabetes. Terlambat makan penyakit lambung, cepat makan batang. Biar banyak uang kalau sakit ki. Tidak ada gunanya uang kalau sakit ki. Tapi biar juga bagaimana kalau tidak ada uang sakit tonjik ki. Itu aja. Yang kedua juga garing, satu garing tubuh, yang kedua garing kocikan. Ya, jadi mohon maaf ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Jadi ucapan pertama alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon maaf mungkin tidak terlalu lama ceramah karena sudah kita dengar tadi ceramah di masjid Tarwih di yang berangkat Tarwih. Jadi mungkin saya ceramah kurang lebih 3,5 jam dari sekarang. Ke sahur juga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira tidak gampang kita bisa hadir di tempat ini. Tidak mungkin nasogok ini anaknya almarhum. Woi datang saya ke godong di acaranya, taziahnya bapakku.
Sebentar kusareng kan dari Jawa. Ada yang disuruh datang. Tidak ada tuh. Semua datang ikhlas karena Allah. Allah alhamdulillah. Tidak rugi kita datang. Sudah dengar ceramah tarwi. Sudah itu datang di sini. Tidak rugi. Tidak rugi. Insyaallah tidak rugi kedatangan kita semua. Kenapa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan mau dengarkan agama, mau dengarkan ceramah tarawih, mau datang di acara seperti ini, dengarkan agama, sahalallahu tariqan ilal jannah, dikasih mudah langkahnya masuk surga. Insyaallah mudah-mudahan mudah langkah tak masuk surga. Mau masuk surga Ibu? Mau. Kenapa setengah-setengah gitu? Mau masuk surga? Mau. Bapak-bapak mau masuk surga Pak? Mau. Serius Ki? Mau masuk surga? Mau. Semua mau masuk surga? Mau sekarang atau besok? Enjok. Lur. Yang main tuh surga ya Ustaz, pilih kanan-kanan. Alhamdulillah. Jadi kita tidak rugi datang ke sini. Maka inilah disebut dengan istilahnya adalah acara takziah. Karena memang itu takziah. Apa itu takziah Ustaz? Takziah itu tujuannya dua. Satu, manfaat tujuan takziah adalah kita datang menghibur keluarga duka. Kita sabar lagi. 3 anak dikasih sabar. Wih sabar lagi. Begitu memang kalau datang ke musibah, termasuk kematian, sabar. Apa nak bilang anak cocok saya sabar, gak bukan pun akan anak. Coba bengkau. Jadi kalau ada orang kena musibah nak menangis itu wajar. Jangan kita nyer matanya. Ingat itu termasuk kematian wajar. Terutama perempuan wajib hukumnya kasih keluar air mata. Jangan kita kenapa? Takutnya kena lever. Jadi tidak apa-apa menangis. Tidak ada masalah. Yang penting kata Nabi tidak boleh menangis berlebihan. Orang Makassar bilang ditoto. Tidak boleh meraung-raung menangis. Sampai-sampai na cakar-cakar mugana na tali rambuna na lupa rambu palsu na pakai kasini kan gondolo. Tidak boleh berlebihan. Nabi waktu meninggal anak istrinya sedih menangis. Apalagi kita bukan Nabi, wajar nangis. Jadi wajar kita nangis, sedih wajar. Manusia memang ada rasa sedihnya. Kedua, kita datang ke takziah ini adalah tujuannya kita datang mendoakan almarhum. Yang doakan mendapat pahala, terutama yang kita kirimkan doa insya Allah mendapat pahala. Mari kita ikhlaskan hati kita semua, kita kirimkan ruh sultania almarhum Syamsuddin Rahim bin Husain. Al-Fatihah. Tes vokal dulu. Jamaah. Saya jadi. Alhamdulillah. Luar biasa. Karena pernah kan sudah ceramah ada protes. Nah bilang Ustaz itu bedentasi, Ustaz tidak bisa dilakukan. Kenapa bisa? Anak muda datang. Saya bilang kenapa bisa nularang? Nah bilang tidak boleh beden Ustaz. Kenapa? Itu bedentasinya takziah Ustaz adalah bid'ah. Saya tanya, apa itu bid'ah? Nabi bilang itu bid'ah Ustaz, tidak pernah lakukan Nabi Muhammad. Kalau dilakukan mendapat dosa. Kalau dosa tempatnya di neraka. Saya bilang bahaya aja deh. Jadi kalau begitu semua yang datang tak sini malam mungkin masuk neraka. Karena tidak pernah lakukan Nabi. Ketika anak-anak itu anak muda. Yang paling panas neraka ini malam siapa? Yang panggil ke datang ceramah siapa? Itu anak-anak. Jadi beliau paling pertama panas neraka, baru keluarga yang lain, saya yang ketiga kan saya ceramah. Baru kita ibu-ibu nyusul. Saya bilang, bosku, tidak semua yang tidak pernah melakukan Nabi, nah kalau kita lakukan, nah berdosa masuk neraka. Jangan sedikit-sedikit neraka, sedikit neraka. Kasih tonggi kodon surga, karena itu surga luar aja. Longgan itu surga ya, maluam itu surga ya. Luas itu surga. Yang ku sedikit-sedikit mendorong ke neraka. Surga luas, bainas samawati wal ard, antara langit dan bumi. Biar tom itu dipanjingkul nama orang. Tidak ada masalah, mana didekir-dekir asal surga aja. Jangan tom orang sedikit-sedikit neraka, pelan-pelan mikir bos. Siapa bilang yang tidak pernah lakukan Nabi tidak bisa kita lakukan? Contoh, saya kasih contoh. Apa namanya Bu? Hah? Ini mana handphone. Sama justru. Adakah handphone di zaman Nabi? Ada. Jadi kalau begitu semua pakai handphone masuk neraka karena tidak pernah pakai Nabi. Hah?
Ketika anak-anak kau setak, kalau ngomong kau bilang masuk neraka pakai handphone, pikir di NTC di balok-baloki kau sempat balok handphone. Jo, handphone ini ada diciptakan tahun 70-an, 73 kalau tidak salah. Yang ciptakan ini namanya kalau tidak salah Martin Chopper yang lahir tahun 1921. Usianya Nabi tahun 500-an, jaraknya ribuan tahun dengan Nabi dengan pencipta handphone. Jadi kalau begitu semua yang pakai handphone masuk neraka, sabar ki bos, tidak jadi cabang baru sampai. Handphone, makanya nih handphone banyak fungsinya, termasuk fungsi paling terbesar handphone untuk ibu-ibu. Bu, untuk kita ini penting. Maksudnya Ustaz, untuk kita kalau suami tak belum pulang tengah malam, caranya disuruh pulang bagaimana? Belum pulang tengah malam suami tak disuruh pulang bagaimana? Mungkin dengan doa. Ya Allah. Kayak memang kurang tuburan nengku deh. Kalau di suamiku lama nak pulang deh. Pas pulang lalu ya. Biar saya masih bujur satu hari satu malam dah pulang. Kalau tidak ditelepon. Dah pulang. Makanya telepon, ambil HP. Halo, halo. Ustaz sudah aku telepon. Halo, halo, halo. Tapi tidak nyambung. Paris saya kotanu. Sampai dari kotanu suruh pulang. Makanya handphone penting. Makanya itu juga bapak-bapak kayak muda, bapak tua senior karena paham. Kalau nak cari istri tak pulang begini. Bukan larang kita bina sayang kita. Beda itu larang, beda sayang. Jam 10, jam 9 malam pulang lagi. Jam lagi alasan lain kalau tidak ada pekerjaan di luar. Jam 8 malam nak cari kita pulang lagi. Apalagi musim hujan kena malam Jumat ki menger ki. Bagi Jumat kena malam. Sunnah. Menger ki. Pulang lagi. Kenapa? Nah sayang gitu kurangnya sampai ada apa-apa di luar. Dia sayang itu tanda saleha. Kenapa? Saleha ciri-ciri istri saleha kalau dia berpikir kalau jangan sampai ada apa-apa suaminya di luar. Itu istri saleha. Ada apa-apa. Tapi kalau istri salaha adalah dia khawatir jangan sampai suaminya apa-apa di luar. Beda itu ada apa-apa dan apa-apa suaminya beda. Iya. Makanya itu bapak-bapak supaya tidak marah istri tak kalau pulang ki gampang jadi resepnya aku bocorkan ini malam. Pulang ki di rumah sebelum sampai di rumah singgah ki di pinggir jalan bapak. Ada itu di pinggir jalan Pak Balu martabak. Nata rembulan. Belikan yang martabak kamu aja itu. Yang biasa 15, yang super 25, jumbo 35, campur 45. Tahu Ustaz kan dia berkabar. Dibeli bawa pulang ke rumah, dimakan sama-sama anak istri, insya Allah kenyang istri tidur. Iya, aku nak basor orang tak di rumah minatanya. Makanya saya jangankan kita, saya saja hampir tiap malam nak cari ke istriku. Padahal pergi ceramah tarawih. Setiap sudah ke ceramah tarawih selalu ada panggilan takziah. Nah masih nak cari ke istriku padahal pergi ceramah. Makanya saya itu walaupun nak bilang orang ustaz terserah. Walaupun orang nak bilang saya ceramah istriku nak bilang nak curigai. Makanya saya untuk menghindari kecurigaannya istriku tapi setiap pulang dari ceramah selalu ada kubawa pulang. Iya. Selalu ada kubawa pulang. Contoh. Kode jadi. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, usahakanlah. Kamu kan apa? Itu ada teriak di belakang ini Ustaz dari Ustaz amplop, mohon maaf. Kami itu ada komunitas namanya KPK. Komunitas penggali kubur. Bukan, komunitas pendakwa keren. Kita punya moto ikhlas ruhnya dakwah. Mohon maaf, jadi kalau ada berpikir di sini Ustaz amplop, mohon maaf, saya itu tidak suka amplopnya. Pasti nak sambung begitu. Jangankan amplopnya, isinya juga saya tidak butuhkan. Apanya Ustaz? Jumlahnya. Astagfirullah. Kode. Kawan dimulakan langsung. Kadang-kadang begitu, Nabi bilang tidak pernah dilakukan Nabi. Kita kembali. Contoh lagi. Tidak bisa beda takziah. Kenapa? Merepotkan keluarga duka. Sekarang saya tanya, nasusai ini ke acara takziah? Tidak gitu, satu hari di poin. Siapa bilang? Tidak itu keluarga. Yang datang dari rumahnya bawa sesuatu di sini, ya tak? Tetangga bawa kue, kan dari Jawa, gula kah, bepa kah, ya tak? Betul tidak? Iya tak? Kita buat apa di bawah tadi? Jalan kote, polis di Lombok. Itu tom yang dibawa dari rumah tak? Sampai di sini dikasih masuk di dalam, sampai di dalam di racing sih. Setelah di racing itu jadi kasih keluar lagi di luar dikasih makan jamaah. Kalau begitu Ustaz puru-puru singkul, bukan puru singkul namanya Jo.
itu dibilang pusing kulo kalau nu kasih orang nah nabi kembali itu pusing kulo. Tapi kalau nu kasih orang baru nu ceritai itu biar namanya. Iya. Tapi kalau nu kasih orang dengan ikhlas itu sedekah makanan namanya. Yang bawa dapat pahala, yang punya rumah dapat pahala, terutama almarhum dapat pahala. Makanya karena orang tahu mau berpahala, semua kue yang ada di dalam yang dos putih kasih keluar semuanya. Kenapa ditahu suka kuliah hati kan? Jangan kita pernah simpan kasih keluar ke semua. Supaya apa? Dapat pahala anaknya, almarhum dapat pahala, yang bawa juga dapat pahala. Itu dibilang pahala makanan, nak kue andre, pun dari andre, tapi kalau tidak dimakan, mohon maaf, belum pahala makanan namanya. Itu sedekah makanan. Makanya kasih keluar semua. Jadi kalau ada orang kok kasih keluar. Jadi contoh misalnya, anggaplah ada kue di dalam kurang lebih 100 dos, misalnya. Nah jamaah yang hadir cuma 50 orang. Berarti secara logika nalar kalau 100 dos di dalam dan 50 jamaah yang hadir, berarti kan harus satu orang 1 dos. Ya toh? Pertanyaannya kemudian 50 dos di dalam mau diapain? Nah 3 anak mau tanya kue bolu. Jadi kasih keluar lagi. Jadi tidak apa-apa kalau ada sebentar mau pulang 1 orang 2 dos. Tidak masalah itu. Jangan kita bilangnya orang tuh isa nak lalahan. Kalau begitu memang karena mau dapat pahala sedekah. Karena pernah ke ceramah bu, suatu waktu, deh banyak orang. Rata-rata saya lihat orang bawa pulang 2 dos aja. Banyaknya 2 dos. Ternyata ada 1 orang ibu-ibu kali-kalian aja duduk di depan 1 dos na bawa. Saya heran, yang lain 2 dos kenapa dia 1 dos di depannya duduk. Saking penasaranku saya lihat 1 dos. Begitu saya lihat nah sembunyi dosnya. Kuliah dari kanan, sembunyi ke kiri. Kuliah dari depan, nah kasih ke belakang. Sekali hujan-janji dari belakang. Oh, memang 1 dos tapi dia tidak mau tutup patutu. Nah pas saya, nah kasih 1 lah, ambil air putih. Jadi kalau sebentar ada tidak mau tutup patutu, nah pares saya. Oh, jangan templas. La ilaha astagfirullah. Karena begitu. Ada juga bilang Ustaz tidak boleh makan di rumahnya orang mati. Pernah dengar? Nah memang tidak boleh orang makan di rumah orang mati. Di mana rumah orang mati? Di mana? Di kuburan. Kayak ini bukan rumahnya orang mati, rumahnya keluarganya orang mati ya. Kau monton nak lalaan makan jalan kote panah dari kuburan. Kalau ini tidak ada masalah. Kalau baik ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada carilah. Intinya begini. Yang mau adakan takziah silahkan, yang tidak mau jangan. Jangan misalnya memaksa. Itu saja, sudah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya percepat lagi karena ada cara masuk buku ya. Saya percepat. Kalau kita bicara kematian, Nabi pernah bilang, yattabi'ul maitu salasa. Kalau ada orang mati itu 3 jangan antar kita. Fayarju isnani wa yabqa ma'u wahidun. Setelah mengantar 3 kelompok ini 2 yang kembali. 1 yang menemani almarhum sampai ke pemakaman terakhir. Siapa itu yang antar baru kembali? Pertama adalah ahluhu, keluarganya. Mengantar semua keluarga. Begitu sudah dikuburkan kembali lagi, tidak ada yang mau temani. Biar bagaimana sayangnya anaknya kepada orang tua, tidak ada orang ku dengar mau temani sampai seminggu di kuburan. Mohon maaf. Makanya tidak pernah ada lihat tenda kemah di kubur. Kalaupun ada, mungkin para muka yang bikin anak para muka. Tidak ada itu keluarga yang mati bikin. Mohon maaf. Sampai duhur mungkin masih banyak orang bertahan. Masuk asar masih berani karena masih banyak keluarga dekat. Tapi begitu mulai malam lari ngasin tak banyak motor balang. Mal lagi karena masuk malam. Takut kalau dia kubur malam. Padahal kata Nabi lebih afdal itu secara kubur pak kalau malam. Kata Nabi. Kalau mau banyak pahala tak secara kubur ki malam hari bu. Bahkan kalau mau double pahala tak malam hari kira-kira malam Jumat. Sama ini malam. Kalau mau banyak pahala cari keluarga tak yang sudah dikubur. Siapa ini malam Jumat. Dan kalau mau bagus tambah double pahala tak banyak kira-kira 1/2 malam jam 2 malam begitu. Iya. Cuma syaratnya jangan pergi sendiri. Sama kayak keluarga yang lain. Kenapa? Karena jangan sampai pergi sendiri. Nah kita doakan keluarga tak ada kopi dari belakang bacakan tongan doa. Nah, biar saya lari tonjol. Kita tidak siap pi kuda-kuda ya. Jadi itu. Itulah hikmahnya kenapa kalau ada orang yang meninggal dunia yang paling sedih itu adalah istri. Iya. Kenapa bisa sedih istri? Karena memang sedikit itu istri orang selalu pingsan. Di mana-mana saya perhatikan kalau ada orang meninggal, suaminya meninggal pasti istri pingsan di mana-mana. Sedikit pingsan.
Di mana-mana saya perhatikan meninggal suami pingsan istrinya, tapi tidak pernah ada lihat meninggal istri pingsan suaminya. Ada di sini? Mama tidak ada. Itulah sebabnya ya, kalau istri ditinggal pergi suami tidak boleh langsung menikah. Menunggu kata Al-Quran salasa takuruin, 3 kali kuru 3 kali suci. Tidak boleh langsung menikah itu Bu, menunggu 3 kali suci 3 bulan. Berapa itu Ustaz 3 kali suci? 4 bulan 10 hari. Meninggal suami tak ini malam, tidak kudoakan ya, anggaplah meninggal. Karena orang semua mati tuh. Meninggal ini malam, tunggui 4 bulan 10 hari baru boleh menikah. Kapan menikah kurang dari 4 bulan 10 hari, perempuan nikahnya nikah haram. Dengar gitu? Hari ini meninggal, tunggu ke 4 bulan 10 hari. Meninggal suami, menunggu istri 4 bulan 10 hari. Tapi sebaliknya, kalau istri yang meninggal, maka suami menunggu 4 menit 10 detik. Ada yang protes. Ada protes. Itu lagi belum meninggal, ada yang udah-udah. Nah, iya. Makanya ibu-ibu waspada, ibu sekarang ada dari kalau tidak cantik, ina lambung ke orang. Sekarang ada dari bahaya lah, janda selalu terdepan. Maaf, sebut merek. Apalagi anak mudanya sekarang, kalau tidak mau deh, macam-macam, kena lambung kiri gitu. Makanya itu orang disuruh mode Bu, disuruh mode. Jadi tidak apa-apa itu perempuan mode, tapi jangan berlebihan. Sesuatu kalau berlebihan narusaki. Contoh air putih. Air putih nalu baik Pak, tapi kalau langsung diminum 1 galon amus gitu. Jadi jangan berlebihan Ibu. Ada saya lihat ibu-ibu kalau pergi pengantin sebagian itu batena mode luar biasa, pakai bering apa, batena pakai cila seperti sincang. Luar biasa. Saya dona kepala nah, bulu matana seperti pengalang ombak. Lipstick na panjang na 5 cm, tidak mau rapat bibir atas dengan bibir bawah. Ditanya kita bilang dari mana, kita dengar jawaban bilang dari Hasar. Nah apa kita hete-hete. La ilaha illallah. Nah jangan. Jadi jangan berlebihan. Enak itu kalau orang bergaya mode kita tapi diawali dengan wudu. Supaya apa? Supaya keluar inner beauty kita. Jadi ingat resepnya kalau mau kelihatan cantik, awali wudu. Dan ingat, siapa yang setiap wudu dia salat, tidak ada balasannya kecuali surga. Yang penting tiap saat. Siapa yang tidak kenal dengan Bilal bin Abi Rabbah? Bilal ini muntah-muntah bahaya. Bilal itu, wait, barusan ku cerah muntah, begini mau cerah. Bahaya kalau salah pegang kiri. Aku demikian apa kan? Iya lama mencerah baru muntahin. Serius dapat muntah-muntah. Kenapa gak bisa begitu? Siapa yang kenal Bilal bin Abi Rabbah? Itu Bilal tukang asannya Nabi. Bilal waktunya di Madinah itu memang manusia yang paling hitam di Madinah dari Afrika. Saking hitamnya Bilal, kalau malam tidak kelihatan, 2 aja yang kelihatan, bola mata dan giginya yang putih. Bayangkan kalau mati lampu tidak kelihatan Bilal kecuali ketawa. Tapi begitu-begitu Bilal hitam tinggi geriting. Di atasnya lempuit. Tapi kata Nabi, wahai Bilal, sami tidak faita ilal jannah. Bilal, ku dengar suara sendalmu di dalam surga. Kenapa bisa Bilal? Apa resepmu Bilal? Kenapa sendalmu ada di surga? Kenapa bisa? Apa memang amalanmu Bilal? Apa kata Bilal? Saya Rasul tidak pernah tinggalkan wudu. Dan setiap sudah wudu selalu salah sunat wudu 2 rakaat. Ingat Ibu, jadi kalau mau surga setiap wudu tiap hari dan lakukan salah sunnah wudu 2 rakaat. Usalli sunnatal wudu'a rakaatain mustaqbil qiblat 2 rakaat. Ingat salah sunnah wudu. Jadi kalau ibu-ibu kalau mau masuk surga sendalnya baru ke. Mau jadi masuk surga sandal kan? Ya sandal lah mau dulu nanti kita. Iya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga kembali. Apalagi yang kembali maluhu hartanya. Tidak ada orang ku dengar orang kaya meninggal dikubur dengan hartanya. Jangan pergi jauh-jauh. Waktunya meninggal bapaknya Pak Yusuf Kalla, Haji Kalla. Haji Kalla. Tidak pernah kita dengar di berita kalau Haji Kalla dikubur dengan mobil Toyotanya. Pernah kita dengar? Ustaz dulu tidak ada di Toyota. Iya, tidak pernah dikubur dengan cahaya boninya. Direktur PLN meninggal dunia tidak pernah kita dengar dikubur dengan tiang bakar di bawah supaya singar lagi. Developer meninggal dunia tidak ada kuburannya itu TV 36, TV 60, TV 72 semua rata 2 kali 1 bos. Coba mau lebih na balog-balog gitu penjagaan kuburan. Kayak apapun orang apapun yang jual, mau jual sutra jual emas semua rata.
Perempuan 5 lembar kain kapan putih, laki-laki 3 lembar kain kapan putih. Bisa gunakan itu kain ihram karena tidak berjahit. Jadi keluarga kembali, harta kembali. Apa yang temani nanti, yang temani almarhum? Yang temani cuma satu, amaluhu, amalta. Makanya seluruh amal kebaikan, apalagi Ramadan ini, lakukan memang. Jangan sia-siakan ini Ramadan. Kita tidak tahu bisakah ketemu Ramadan tahun depan. Tidak ada yang garansi. Jangankan Ramadan, keluar kita dari sini tidak tahu apa yang terjadi. Tidak tahu. Tadi kita datang baik-baik jalan, tidak tahu setelah pulang kita foto tapayuk di luar. Tidak tahu. Maka memanfaatkan semua amal ibadah apapun itu supaya apa? Janjinya Allah adalah tidak lain dan tak bukan. Insya Allah itu yang temani kita nanti amalkan. Apa amal yang pertama temani kita? 1, jaga memami baik-baik, sholat tak. Sholat. Ini sholat Pak. Wih. Biar bagaimana banyak wanita, tapi kalau tidak sambayang kita tidak selamat. Sekaya apapun orang, banyak hartamu, kalau tidak salat, mohon maaf, awwalu ma yuhasabul abdi yaumal qiyamati salat. Paling pertama nanti diperiksa sama Allah Ta'ala adalah salat. Kalau bagus salat, bagus semua itu yang lain. Tapi kalau pandai ngasih itu marahnya, rusak semua yang lain, maka perbaiki salat. Ingat salat. Jadi jangan mikir lagi persoalan apa ini. Makanya apapun itu yang kita tahu, baru kita tobat, baru apa itu tomo yang kita tahu, itu tomo kita lakukan. Saya tidak tahu kesembahyang, Ustaz belajar, jangan kita malu-malu. Makanya belajar kisah manata kalau perlu. Ada lagi orang salat jangan mikir baku gia gara-gara perbedaan salatnya berbeda. Jangan mikir berbeda paham satu orang, jangan. Yang penting sesuai ajaran agama, sah itu. Jangan mikir gara-gara perbedaan pendapat, nah kemudian tidak mungkin sembahyang. Ustaz ada dekat rumahku tuh caranya takbir Allahu Akbar di bawah telinga tangannya, benar gitu. Ustaz ada orang dekat rumahku takbir di sini tangannya Allahu Akbar, benar tonji itu. Ada yang takbir di depannya Allahu Akbar, benar. Yang salah Allahu Akbar. Itu tidak boleh, jangan dulu putar gitu. Ustaz dekat rumahku ada orang sujud tangannya di luang, bukan lututnya. Cocok ji. Mau tangan tak di luang atau lutut tak, cocok ngasin. Tapi kalau yang muda usahakan lutut mau dulu, kalau masih muda gitu. Tapi pun mitowa tidak masalah tangan. Nabi waktu masih muda lututnya di luang. Giliran Rasulullah sudah tua baru tangannya. Jadi kalau ada yang di luar lutut boleh, yang ada di luar tangan boleh. Tangan di luar boleh, lutut di luar boleh. Yang tidak boleh langsung kepala tanpa nyuyuk namanya itu tidak boleh. Jangan mikir berbeda lagi. Persoalan itu jangan mikir. Langsungkan saja. Ustaz dekat rumahku ada orang tahiyat begini tangannya berdiri. Cocok. Ada tangannya lurus. Cocok. Ada tangannya lobet. Cocok. Ada tangannya goyang. Cocok. Ada tangannya setiap sebut Allah goyangi. Cocok. Yang jadi masalah kenapa tangannya orang pinuli hati. Nah ada tonji tanganmu. Jangan sabar, mau urusi orang. Sudah di persoalan salat, lakukan saja lah. Kan tidak ada yang tahu garansi salat. Makanya salat. Ada kejadian nyata di Maros. Penonton Maros. Saya tidak sebutkan di mana kecamatannya, takut melanggar kode etik jurnalis. Nah cerita kata temanku bisa nyata di Maros. Waktunya mau dipasosok dikasih turun di lelahat. Di mana kiblat sini? Itu kan kalau kiblat di sana berarti kepala di sini kan? Berarti mukanya menghadap ke sana. 3 orang rata-rata itu kasih turun di kepala, di tengah dan di kaki. Biasanya itu di kepala harus Pak Imam biasanya karena tahu sarana. Tidak boleh orang sota di situ. Jangan pilih anak-anak di situ. Kenapa? Karena sebentar Pak Iwan dia buka kengkapan di stempel itu tanah. Jangan boleh protes, yang mau lakukan silakan, tidak mau jangan. Tapi kalau saya pakai karena Rasul pernah dilempar tanah ketika anaknya. Ini boleh dikestempel. Kenapa? Dasarnya jelas. Nahnu nakhrujukum, kita dari tanah berada di atas tanah kembali di tanah. Jadi dikasih kenal memang. Apa dibaca? Bismillah ala millati Rasulillah. Bisa juga salawat. Kasih tempel tanah. Jadi tidak bisa orang sambaran. Baru nanti di tengah, baru di kaki. Biasanya itu anaknya atau keluarganya. Singkat cerita, waktunya menghadap di kiblat mukanya. Tiba-tiba kisah nyata di Maros menghadap ke bawah mukanya. Tak bangka dengan imam mau lompat. Maru-malu siri-siri karena banyak orang. Nah perbaiki perasaannya, astagfirullah, perasaanku jika apa. Nah perbaiki menghadap kiblat kembali ke bawah 2 kali, kaget.
Nyata di Maros. Nah ulangi ketiga kali, akhirnya apa, naik di atas ini Pak Imam ketemu dengan Ustadz di atas. Ustadz itu masa mayat ke di bawah, jenazah saya hadapkan kiblat muka anak ke bawah. Astagfirullah, kenapa bisa? Langgai tahangi pakai kulantur, pakai lutut, nah tahan pakai lutut, nah terjadi apa yang terjadi, begitu nah tahan pakai lutut tetap menghadap ke bawah. Akhirnya singkat cerita, na'udzubillah, kubur dalam kondisi seperti itu, mukanya menghadap bawah. Orang Bugis bilang mopang. Apa gitu? Apa kalau Makassar itu mopang? Mopang. Ya, tengkurap nih, tengkurap. Nah, singkat cerita dikubur dalam kondisi begitu. Setelah selesai proses pemakaman ditanya, mana keluarganya almarhum? Kita Bu, iya sini ke Bu. Muka tanya, Bu ini kenapa keluarga tak waktu kita hadap ke mukanya di kiblat selalu ke bawah muka. Kenapa bisa Ustaz? Ini saya mau tanyakan Ki. Apa memang lakukan waktu hidup di dunia kayaknya Bu? Sambil menangis keluarganya bilang, Pak Ustaz, terus terang keluarga aku memang ini kurang tidak pernah sama sekali melaksanakan sholat 5 waktu. Maka benarlah kata Nabi, siapa yang meninggalkan salat akabahullahu hamsyata asyar, disiksa ke 15 siksaan. Sittatun fi dunia, siksaan pertama 6 diterima di dunia, salah satu indal maut, 3 ketika mati, salah satu indal kubur, 3 ketika ditubur, salah satu indal yajus, 3 ketika mau dibangkitkan nanti menghadap Allah. Jadi jangan kita pernah tinggalkan sholat. Itu yang pertama, saya percepat. Yang kedua, apalagi yang kedua setelah salat bagus, yang kedua adalah jadikan anak tak menjadi anak soleh dan soleha. Biar bagus kita punya ibadah Bapak Ibu sekalian, tapi kalau anak tak kurang ajar lagi. Sekarang anak-anak kesana patote kurang ajaran Pak sebagian. Anak-anak disuruh video utara lari ke selatan. Anak-anak kadang sekarang begitu, anak zaman milenial ditanya, nah kenapa nilaimu dapat merah? Dapat berapa kok? Kenapa bisa begitu? Nah apa kamu kerja di sekolah? Kenapa bisa? Apa dia bilang anaknya? Kamu nanya. Kenapa bisa begitu? Nah, ini kutanya kau baik. Kenapa bisa? Apa dia bilang anaknya? Kamu bertanya-tanya. Lanjut. Saya kurang ajar anak-anak sekarang. Makanya tapi anak-anak ajarkan sekarang, bukan ngapanya. Sekarang yang kasih rusak anak gara-gara apa Pak? Tapi HP yang kasih rusak anak-anak. Makanya itu di Jepang, itu anak-anak di Jepang nanti bisa pegang HP kalau umurnya 17 tahun. Tapi kita di Tanjung Alam baru 2 bulan tak ada lagi HP. Bagaimana tidak buntu? Coba bayangkan, nangis kan anak nyek, ada dorongnya HP. Coba lihat, yang kasih rusak anak gara-gara sekarang apa? Yang kasih foto-foto anak gara-gara HP apa? Di HP-nya ada aplikasi namanya aplikasi game. Saya tahu gamenya itu anak-anak. Anak-anak. Saya tahu game mana? Kalau bukan Mobile Legends, Free Fire tuh. Ada yang main PUBG juga tuh. Ada yang main COC tuh. Ada yang main Roblox. Ku tahu tidak lolos kok karena pernah semua pemain. Sekarang lebih parah, bukan hanya anak-anak yang main game aja, termasuk orang tua memang pak game. Bayangkan apa game andalan sekarang orang tua ya udah deh Dominique, AJ Queen, Abe Queen, Mega Win, Super Queen. Dengan sedekah apa sedekah? Dengan sembah. Bagaimana tidak rusak keluarganya? Karena memang keluarganya, keluarga Pak Game. Bayangkan anaknya main Mobile Legend, bapaknya main skater, mamanya main Onet, neneknya main Tetris. Rusak barang-barang. Bagaimana caranya? Makanya sekarang itu anak ajarkan dia agama. Supaya apa? Anak kirimkan doa orang tuanya kalau meninggal ki. Maka 3 anaknya almarhum ini pesanku sama kita saudaraku, kirimkan Al-Fatihah almarhum bacaan doa kita. Kirimkan bacaan Quran kita. Sedekahkan atas nama orang tua kita. Itu sampai ada yang protes kan. Ustaz, di mana saya dapat dalil kalau sampai itu doanya orang kepada orang lain? Siapa bilang Ustaz? Anda percaya gak? Saya bilang, weh kalau kau tidak percaya sampai doanya orang muslim satu ke muslim yang lain, mati ku sekarang ku doakan ku. Kalau tidak sampai datangi ya. Saya mau kok. Saya bapakku meninggal tahun 2008. Sejak 2008 sampai tadi malam setelah sudah salat tarawih, sudah salat isya, saya kirimkan Al-Fatihah. Pahala Fatihah saya kirimkan. Saya yakin 1500% sampai pahalanya. Kenapa yakin Ustaz? Saya yakin sampai karena tidak pernah ada tanya ke bapakku, nah bilang, weh, udah sampai Al-Fatihah. Jadi yakin ya kalau sampai. Seandainya ada tanya, berarti tidak sampai. Sembarang Ustaz, ada dalilnya? Ada. Silahkan buka kitab Ar-Ruh. Terjemahannya Roh. Dikarang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah.
Di situ dijelaskan ada pesannya Umar bin Khattab kepada anaknya, nak kalau mati kan nanti bacakan di kepalaku awal Al-Baqarah, di kakiku akhir surah Al-Baqarah yang 3 lillahi ma fis samawati wal ardh. Dalam Mu'jam Al-Kabir dijelaskan pesan Rasul kalau saya meninggal bacakan Fatihah di kepala, di ujung kaki akhir suratul Baqarah. Itu bukti doanya anak kepada orang tua. Sampai pesanku kepada 3 anaknya, setiap sudah salat, setiap ingat kirimkan doa bacaan Quran. Itu sampai. Itu yang diharapkan orang tua tak. Itu diharapkan. Ustazku potong ngangi kambing ustaz. Mohon maaf. Biasa sekarang orang kalau masuk Ramadan nak baca-baca gitu. Dipotong ngangi ayam, dipotong ngangi kambing. Kalau ada yang mau potong kambing silakan. Kenapa? Itu tidak ada lain tujuannya untuk apa? Untuk menyidangkan orang. Kamu kan kambingnya sampai kepada orang mati ya. Amalannya jadi supaya Pak Ima ke orang jauh-jauh tinggal sama sotomi, begitu sudah parasan juga siapkan itu kepala kambing, makan. Enak narasa, semakin semangat doanya itu Pak semangat kita kambing di depan. Bayangkan Jojo Tommy datang, Bamban Tommy pun narokor gunting itu siapkan ya, sakit hati. Yang enak-enak kasih makan. Ustaz tidak bisa kan kambing Ustaz karena tidak mampu. Kalau tidak bisa ke kambing mau apa boleh buat kayak itu jadi mampu. Jangan bikin lagi perdebatan persoalan itu. Yang mau lakukan silakan, tidak mau jangan mau kok. Kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu karena niat, tergantung niat. Dan ingat, innamal a'malu bil khawatim, dari segala niat itu dilihat nanti dari akhirnya. Kan tidak ditahu ke orang. Jadi jangan bikin saling sedikit menyalahkan, jangan mi. Weh, masuk itu 1 harinya, 3 harinya, 7 harinya, pika biar Tommy tahu. Kayak dia tonji beli, kenapa ada susah? Kadang kan biasa sembarang orang nak kepui. Itu Tommy kemampuan orang. Makanya jangan mikir sudah mi. Maka jadikan anak menjadi anak-anak soleh. Pertama adalah sholat, yang kedua anak soleh. Yang terakhir yang ketiga, apa itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Biar bagus salat tak hitam jidat tak. Hitamnya mata kaki gara-gara sembahyang. Anak tak belajar agama tapi mulut kan tidak dijaga. Suka menceritakan kejelekannya orang lain tetangganya. Salah satu yang kasih rusak kepala buah saya suka menceritakan kejelekannya orang lain keluarga tetangga. Bayangkan satu lorong Tanjung Ala nak ceritain. Jangan mikir. Ya sudah ini diceritai kejelekan orang lain, jangan mikir. Bahasa kerennya sekarang adalah pagosip. Di mana-mana banyak pagosip. Seluruh Indonesia ada pagosip. Termasuk ini malam ada Tony datang pagosip. Cuma tidak ku tahu di mana duduk. Ketunjuk-tunjuk mikir. Woi bagaimana tidak ku tahu Ustaz, kalau ada pagosip baru ke ceramah apa Nabi bilang itu Ustaz kali saya tingginya sempurna. Astagfirullah, biar Ustaz kamu tuh nagosip. Anrana kepo. Carlota. Astagfirullah. Maafkan jika Ramadan. Kenapa nak susah jika saya tahu beliau kesongko dari hasil ceramahku. Ini lagi bilang orang buah mangga buah nasi yang bergaya yang panas. Bisik-bisik beda berbudan hari. Apa sempurna Ustaz kami. Anrana kepo. Musik. Sembarang naurusi urusan tetangga naurusi. Tetangga beli kipas angin, dia tak putar lah. Tetangga beli dispenser, dia panas dingin. Tetangga kasih keluar kendaraan baru, dia kenal kok. Sembarang naurusi. Bahkan anak tetangga yang perempuan dah cerita saya bodoh. Itu anak tetangga kenapa yang perempuan setiap pergi kerja tuh lah yang antar kita yang jempugi. Rasa bilang antar jempugi karena yang antar jempugi Pak Gojek. Weh bukan kalau Pak Gojek, siapa? Cewek na jemput kita. Kenapa kalau cewek na? Emang masalah buat lo. Itu bisa anakku korang tidak ada jemput masih TKI kampung. Tapi anakku SMA ada jemput jelegi kampung. Kenapa yang begitu harus? Kadang orang pergi taruh ina cerita. Wih lihat kau bodoh kenapa itu mami nak pakai talakona 1 tahun yang lalu cicil poin. Kalian tahu? Kada tonji cicil Bahkan sekarang karena tidak mau ditahu kalau ada cerita orang tidak bersuara nyaris tak terdengar mulut nama goyang dan cerita orang boleh saya di samping rumah yang mana kan masuk yang mana kan biru yang mana kan tak tahu ke orangnya yang mana udah angin kembali coba mulutnya sembarang sudah yang itu cerita orang jangan ibu jaga saja kita punya ibadah ini mina bilang orang
Ya, semut di seberang lautan bisa nalihat, gajah di depan rumah Anda tidak bisa nalihat. Kenapa kau suka cerita ya orang jangan perbaiki saya silaturahmi. Salah satu syarat panjang umur silaturahmi. Kalau bertetangga yang baik insya Allah aman. Contoh, tetangga tak di samping rumah pulang kampung. Mohon maaf, ada yabu-yabu datang ambil sendal ke. Apa yang bikin di situ? Mau apa? Mau ambil ke sendal nah pulang kok. Orang baik tetanggaku ini pulang kok. Kalau tetangga yang baik. Tapi kalau tetangga tidak baik, apa yang bikin di situ? Mau apa? Apa mau ambil? Mau ambil apa? Mau ambil? Mau ambil pok bunga. Ambil sekalian dengan jemuran. Kalau tetangga tidak baik. Makanya tidak baik. Sudah ini lah. Pertama salat, kedua anak kita yang saleh, keturunan kita yang saleh, yang ketiga adalah perbaiki silaturahmi. Kalau tiga itu kita jaga, insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Tinggal menempel lagi amalan-amalan yang lain. Ramadan mengajarkan kepada kita bulan berkah. Du'i pa amalu dilipat gandakan amal ibadat. Salah satu cara yang kita bisa gunakan adalah perbanyak sedekah. Jangan kita pernah sekeh. Demi Allah, orang sekeh tidak bagus suka dengan orang sekeh. Makanya kalau bertetangga ke orang sekeh pindah rumah kita kira baik orang sekeh tuh, tidak enak kehidupan. Makanya ibu-ibu sekalian, gampang itu ditandai orang sekeh di rumah tak gampang. Mau kita caranya bu? Iya. Gampang sekali juga. Kalau ada aja kita keluar. Teman tuh kalau nak ajak keluar jalan-jalan mulai pagi sampai sore nah tidak pernah kita singgah makan tuh sekek. Tapi sebaliknya kalau ada dua orang sama-sama baku aja dari pagi sampai sore tidak ada mau baku aja singgah di rumah makan dua orang sekek. Gampang jadi tandai. Laki-laki juga gampang sekali ditandai. Saya kalau khutbah Jumat duduk di depan, saya perhatikan itu kan rata-rata laki-laki depan tuh. Itu celengan Muhammad dan Rasulullah. Celengan cepat, jalan celengan tidak pakai lampu merah. Sampai di ujung baru bunyi teng. Diperiksa ternyata cicapu ji 1000 juan celeng. Oh dede wan senji pun nasi sapu. Batenu berdoa ya Allah kasih masuk ke surga. Bagaimana cara masuk surga? 1000 disumbang. Ada kena lampu di surga. Sekek kamu deh. Apa kesusahan banyak-banyak nung sumbang. Pernah suatu waktu ini ada cerita sudah gak jamaah ada kuliah dari jauh ini kan saf terdepan itu celengan di saf depan mohon maaf karena lagi viralnya ini pejabat sesuatu lagi pejabat contoh di saf terdepan ada pejabat duduk pejabat lewat di celengan persis berhenti di depan pejabat begitu ada celengan depan pejabat kan nak kasih masuk di kantor nah dikuncikannya juga pejabat begitu nak kasih keluar uang besar keluar nak kasih masuk di sini keluar besar masuk keluar besar masuk keluar setiap uang besar keluar masuk akhirnya keluar wacak 2000 nya kasih masuk salah gigili akhirnya celengan berjalan sampai persis di belakang tadi itu pejabat kan mohon maaf ada dem becak duduk persis di belakang pejabat tanpa pikir panjang dem becak kasih masuk 100.000 rupiah dari jauh saya perhatikan la ilaha illallah di mana belajar ilmu ikhlas itu dem becak pastilah kami belajar agama. Selesai salat tunggu minaso. Sudah nanti moga belajar sama dia. Begitu semua orang pulang saya tanya, dia baca jangki mana tersinggung. Kenapa Pak? Moga tanya, di mana kita belajar agama? Kenapa memang Pak? Tadi celengan lewat di depannya itu pejabat di depan tak menyumbang 2000. Nah kenapa kita bisa 100.000? Apa sebabnya? Apa Nabi bilang dem beca kan? Saya 100.000 gua kasih masuk. Kenapa? Uangnya itu bapak kan saya kasih masuk ya. Saya dulu kok kasih keluar masuk. Jadi sedekah jami sudah ini sedekah perbanyak. Saya kira itu saja jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena tentu kita mau siapkan sahur juga ya. Mudah-mudahan insyaallah kehadiran kita semua ini membawa berkah. Ingat, jadikan amal kita lakukan insyaallah. Jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan seakan-akan Ramadan yang terakhir bagi kita sehingga kita betul-betul melaksanakannya penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis mengatakan ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa ikmal li akhiraka ka'annaka tamutu gada. Kalau kita berjualan, kalau kita berdagang, kita melakukan hubungan sosial, berpikirlah seakan-akan mau hidup selamanya. Tapi ingat, kalau kita kerjakan sesuatu yang sifatnya hubungan kepada Allah, salat, mengaji, bersedekah, lakukan itu salat kita, ibadah kita seakan-akan mau mati besok sehingga kita khusyuk. Allahu Akbar. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, itu datangnya dari saya. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di sini insyaallah tidak lain memberikan
semangat, motivasi keluarga yang ditinggal pergi. Tentunya kita semua menyadari bahwa bulan ini adalah bulan maghfirah. Suatu saat Nabi pernah bersabda, siapa yang meninggal di bulan Ramadan, diriwayatkan Imam Tirmizi, siapa yang meninggal di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah, maka sungguh dia dijauhkan dari azab kubur. Mudah-mudahan almarhum ini pergi, insya Allah dijauhkan dari azab kubur. Dan sekedar informasi bahwa bagi anak yang ditinggalkan, mungkin ini bisa dikatakan sebagai amul hazan, tahun kesedihan. 7 bulan yang lalu ibunda pergi meninggalkan. Dan saat ini almarhum bapak juga meninggal. Tentunya ini menjadi pelajaran kita bagi masih hidup, karena sesungguhnya segala sesuatu yang hidup pasti akan merasakan kematian. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Karena sesungguhnya kullu ibnu Adam khata'in, semua anak cucu Adam pasti pernah punya dosa kecuali Rasulullah. Wa khairu khata'i at-tawwabun, tapi sebaik-baik dosa yang kita lakukan adalah kita sadar kalau kita pernah berdosa dan kita mau bertobat kepada Allah. Salah satu cara untuk bertobat menghapuskan dosa kita, memperbanyak dan membiasakan mengucapkan istighfar. Mudah-mudahan dosa kita luntur, apalagi ini bulan penuh ampunan. Sama-sama kita istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Semua astaghfirullah minal khataya. Semuanya astaghfirullah Rabbal baraya. Tundukkan kepala semuanya. Minal khataya. Sekali lagi astaghfirullah. Ya Allah ya Rahman ya Allah, banyak salah, banyak hilaf yang kami lakukan ya Allah. Maafkanlah kesalahan kami dan kesalahan orang tua kami ya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita semua hadir berkumpul di rumah duka. Tidak lain dan tak bukan, kita semua datang mendoakan almarhum. Tentunya tidak ada orang yang ingin berpisah dengan keluarganya. Tidak ada orang yang ingin berpisah dengan anaknya, istrinya, suaminya, bahkan orang tuanya. Sekiranya kita ingin terus bersama dengan keluarga kita, tapi apa boleh dikata, al-insanu mudabbir Allahul muqaddir. Manusia hanya berencana, Allah yang menentukan segala-galanya, termasuk kematian. Saat ini almarhum pergi meninggalkan kita semua, terutama meninggalkan 3 orang anaknya. Tentu merasa sedih dan terpukul. Luar biasa ketika kita berangkat terus, kita merasa kehilangan, ditinggal pergi oleh orang tua kita. Apalagi di Ramadan. Begitu keluar Ramadan, di malam akhir Ramadan, mulai timbullah rasa sedih. Terdengarlah suara takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sudah tidak ada lagi bersama orang tua kita. Di tahun-tahun yang lalu mungkin kita masih bisa bersama dengan orang tua, tapi mungkin di tahun ini kita sudah tidak lagi bersama. Kita mungkin masih ingat ketika kita masih kecil, dikala kita sakit, orang tua yang keluar di malam hari mencarikan obat tanpa melihat gelap gulita turun hujan, hanya mau melihat anaknya bisa sakit. Tidak pernah orang tua mengeluh, nak saya sakit, dan tidak pernah orang tua mengeluh. Orang tua bahkan rela tidak makan demi anaknya bisa kenyang. Namun terkadang dikala kita sudah saat ini, kadang kita lupa semua itu, bahkan kita rela mengusir orang tua kita dari rumah. Kadang kita baru sadar ketika orang tua kita sudah terbujur kaku di hadapan kita. Sudah terpasang bendera putih di depan rumah kita, sudah terpasang tenda. Orang tua kita sudah terbungkus dengan kain kafan, baru kita sadar, baru kita mau meneteskan air mata. Ibu bapak, tidak ada lagi waktu bisa bertemu dengan, hanya doa yang kami kirim. Begitu orang tua kita disalati, dibawakan ke makam, dikuburkan, tidak ada lagi orang tua kita yang selalu bersama kita.
Berhari-hari berlalu, kita pulang di rumah, tidak ada lagi sosok orang tua. Kita hanya mampu memandangi wajah orang tua melalui foto. Kita hanya mampu memandangi pakaian orang tua yang mampu terpasang di belakang pintu kamar orang tua kita. Terkadang dikala kita masuk di kamarnya, kita baru mengingat orang tua kita. Kadang kesedihan muncul dikala orang tua kita pergi. Karena itu ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah orang tua kami ya Allah, keluarga kami Allah. Mari kita kirimkan doa kepada almarhum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa akrim nuzulahu wassi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i was-salji wal barad wa nakkihi minal khataaya kama yunqqa as-sawb. Mungkin di antara kita ada yang lebih dulu pergi meninggalkan kita, apakah itu orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, keluarga kita. Mari kita kirimkan mereka semua doa. Ikhlaskan doa kita kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ghasilhum bil ma'i was-salji wal barad wa nakkihim minal khataaya kama yunqqa as-sawb minad danasi wa badilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa fitnatal qabr asal. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wa ghfir lana wa lahum wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Pejamkan mata kita semua. Bayangkan seakan-akan orang tercinta hadir di hadapan kita, orang tua kita, bapak kita, ibu kita, anak kita, suami istri kita, seakan-akan hadir di hadapan kita, melambaikan tangan kepada kita. Dia melihat kita saat ini. Mari kita kirimkan doa untuk mereka semua. Kita kirimkan berkah bacaan suratul Fatihah kepada Rasul Taniyah, keluarga kita semua. Ila hazini wa kullu niyatin shalih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa na'udzubika min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Kematian adalah sebuah kepastian, tentu itu adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap, itu datangnya dari saya. Saya syukran pamit undur diri dari hadapan kita semua dengan ucapan wallahul muwafiq ila aqwamit thariq minallahil musta'an wa la tiklan wa billahi taufiq wa da'wati wal irsyad nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tadi saya membuka dengan sebuah pantun, izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Burung gagak, burung merpati, burung nuri, burung cendrawasih, itulah nama-nama burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mau buat itu. Pas terlalu Pak Masin. Oh iya, astaga. Pas bilang pas terlalu Pak. Iya, saya bilang aduh. Baru saya yang lagi Tadi masih tegur nanti salah juga aja. Nomor saja nanti. Kasih
Mana map deh? Kau seberuntung kau. Ikawan, suram ikawan. Ambil ini ya. Bila usah tarik kalau terputus hati-hati. Mama tawar. Ada ya, ada ya. Takut ada di Oh. Lepas makan video. Foto mo sa ko gabong. Makay kong sahod no. Amin.